Hai Sobat Harta, selamat datang ya di YouTube channel Samarta. Di sini saya Anissa sebagai Functional Consultant di Samarta. Pada video kali ini saya akan sharing-sharing tentang fitur-fitur di modul purchase di Odoo untuk memudahkan kita membuat dokumen PO atau purchase order. Nah, jadi Odoo ini sendiri merupakan salah satu sistem ERP yang sangat multifungsi ya untuk menunjang operasi bisnis kalian. Kenapa multifungsi? Karena seperti yang kalian lihat, Odoo ini memiliki banyak sekali modul yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari modul purchase, inventory, CRM, sales, website, dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk explore tentang modul purchasing yang ada di Odoo. Nah, untuk purchase sendiri, di Odoo itu ada modulnya tersendiri, namanya modul purchase atau apps purchase. Nah, ini kalau kita klik, kita akan disuguhkan untuk tampilan dari listing-listing quotation yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Jadi, alur untuk pembuatan PO di Odoo itu dari RFQ atau request for quotation ke purchase order. Nah, di listing-listing ini pun kita bisa melihat nih summary-nya dari total seluruh RFQ yang sudah pernah terbentuk itu ada di header ini ya, di mana kita bisa melihat all RFQ yang statusnya butuh dikirim, waiting dikirim, atau telat dikirim, itu ada berapa aja sih dari keseluruhan RFQ yang ada di Odoo kalian. Dan di sini juga dibedakan dengan MyRFQ, di mana MyRFQ ini terbatas untuk sesuai dengan user login yang digunakan. Nah, misalkan saya nih Anissa, di MyRFQ ini yang tampil adalah untuk RFQ di mana yang pembuatannya itu atas nama saya, seperti itu. Jadi dipisahkan secara defaultnya di Odoo. Lalu di sini juga kita bisa lihat ya untuk average order value atau nilai rata-ratanya dari keseluruhan RFQ. Lalu di sini ada lead time to purchase, lalu purchase plus 7 days. Ini purchase yang dilakukan di 7 hari terakhir, dan RFQ yang dikirim dalam 7 hari terakhir juga. Ini ada summary-nya. Jadi sangat memudahkan tanpa kita mengolah dengan third party lagi, seperti itu. Nah, untuk melihat atau mengakses RFQ yang sebelumnya sudah dibuat itu gimana sih? Nah, ini kita mudah banget caranya di Odoo. Kita tinggal klik aja, maka akan ada tampilan detail dari RFQ tersebut. Ini saya contohnya buat buka yang RFQ atas PO nomor 08 ya, maka ini tampilannya yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk kembalinya gimana nih kalau ke menu awal, RFQ awal? Ini kita tinggal klik aja di button request for quotation ini, maka akan tampilannya kembali lagi ke tampilan awal dari listing RFQ yang tersebut. Nah, listing RFQ ini pun kita bisa sesuaikan ya untuk tampilannya mau seperti apa. Kalau ini kan listing seperti biasa ya. Nah, di sini juga ada pilihan untuk Kanban view. Nah, Kanban view itu seperti ini. Di sini juga ada pivot tampilannya, lalu ada grafik, dan ada kalender. Kalender ini bisa kita lihat juga dari berdasarkan waktu pembuatan RFQ-nya tersebut, seperti itu. Lalu selain itu juga di purchasing di Odoo itu ada beberapa fitur yang kedepannya mungkin akan memudahkan ya untuk kebutuhan bisnis kalian. Ini saya akan coba tunjukkan. Salah satu fiturnya itu, kita bisa lihat fitur-fiturnya itu melalui configuration setting ya. Untuk configuration dari purchase, nah ini ada fitur-fitur seperti log confirm order. Jadi ketika kita membuat PO atau dari RFQ ke PO, ketika kita confirm RFQ-nya dan nantinya terbentuk PO, itu sudah otomatis terlog. Jadi dokumennya tidak bisa diedit-edit lagi. Ini saya yakin sangat memudahkan ya, takutnya ada satu dan lain hal yang tidak diinginkan dan dokumennya berubah, itu pasti kita nggak ingin seperti itu ya. Ini bisa kita aktifkan untuk fiturnya kalau ingin digunakan. Lalu di sini juga ada fitur untuk purchase agreement. Ini kalau kalian mungkin untuk PO-nya biasanya kan ada yang menggunakan bidding ya.
terkait dengan bidding itu bisa kita gunakan di purchase agreement dan purchase alternative. Lalu di sini juga ada three-way matching. Ini untuk memudahkan kita, jadi petunjuk untuk kita apakah PO tersebut bisa dilakukan billing atau tidak. Seperti itu. Jadi rekomendasi dari Udu, PO tersebut apakah aman untuk dilakukan billing, itu kita bisa aktifkan untuk three-way matching. Di sini aja bill control. Di bill control ini adalah pilihan kita bisa melakukan billing itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan order quantity atau kita harus terima barang terlebih dahulu baru bisa kita lakukan pembilingan. Nah, maka itu pilih yang receive quantity. Sini kita pilih yang receive quantity ya, supaya nanti terlihat pembedanya. Lalu di sini juga ada untuk varian dari produknya, ada size, color, dan yang lainnya. UOM, kalau misalkan ada multiple UOM atau berbeda UOM di pembelian atau penjualan. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita save, nah efeknya apa sih ketika kita membuat dokumen? Itu kita langsung contohkan aja ya untuk pembuatan dokumen RFQ sampai. Nah, di RFQ kita buat baru dengan klik button new. Vendor yang kita pilihkan, ini mau vendor yang sudah existing atau mau buat vendor baru juga bisa. Misal kita buat vendor baru, PT Maju Karya. Nah, ini kita bisa langsung print vendor baru ya, walaupun sebelumnya belum terdaftar di Odoo kalian, tapi kita bisa langsung direct klik di sini. Sangat memudahkan ya, jadi simple, nggak membuang-buang waktu juga. Lalu di sini ada vendor reference, jika ada diisikan, ini biasanya untuk kode pencocokan ya antara penerimaan barang. Atau kalau ternyata ada field-field di sini yang ternyata asing nih untuk kita atau kita nggak tahu itu akan diisi apa, kita bisa arahkan aja kursor kita ke question mark yang ada di masing-masing setiap fieldnya. Nanti akan ada petunjuknya kalau field tersebut itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan bisa diisi untuk apa. Lalu di sini juga ada order deadline, bisa kita ubah. Ini defaultnya mengikuti hari pembuatan RFQ-nya, 30 ya. Lalu expected arrival ini bisa kita isi atau kita kosong, nanti terisi otomatis. Untuk produknya, kita bisa pilih di tab produk, sama seperti vendor, kalau misal produknya belum ada atau belum terdaftar, kita bisa buat baru. Office chair. Nah, kita bisa buat baru di sini, dan kita bisa tambahkan juga deskripsinya. Klik yang 3 garis ini ya, akan muncul untuk kolom penulisan deskripsi. Kalau ada boleh diisikan. Lalu di sini quantity pembeliannya berapa, UAM-nya apa, unit price harganya berapa untuk barang tersebut per satu barang ya, bukan total. Misal 75.000, maka uangnya akan terisi otomatis total dari unit price dikalikan quantity. Nah, untuk teks ini atau pajak ini bisa kita sesuaikan juga. Kalau memang ada pajak boleh ditambahkan, kalau tidak ada, kita X aja atau kita delete. Seperti itu. Ini kita tambahkan pajak ya 11%. Oke, kalau sudah total setelah pajak itu bisa kita lihat di sini. Ini ada 3 ya, konteks amount, ini harga sebelum pajak, teksnya sekian, dan total harga ditambahkan pajak sekian. Jadi total grand totalnya ada di bawah. Kalau sudah kita save di atas yang gambar awan tadi. Nah, di sini tapi RFQ-nya ini masih berbentuk draft, jadi masih kita ubah-ubah. Jadi just in case misal hari ini kita buat RFQ tapi masih belum yakin nih kuantitinya berapa, besok baru yakin atau besok baru ada keputusannya, maka kita bisa save terlebih dahulu dan keesokan harinya bisa kita revisi yang ingin direvisi seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah yakin, kita bisa langsung confirm update aja. Ini bisa send by email, bisa print RFQ juga. Send by email ini langsung terkonfigurasi ke email. Jadi kalau kita klik,
nanti akan muncul untuk template emailnya seperti apa. Nah, ini kan Pandora PT Baju Korea ya, karena tadi kita hanya membuat vendor langsung tanpa mengisikan email, maka di sini perlu diisikan emailnya terlebih dahulu, phone atau mobile seperti itu. Ini contoh aja ya, misal ternyata sudah ada. Nah, nanti kita bisa tentukan juga template pengiriman emailnya, body emailnya seperti apa. Nanti langsung ter-attach juga untuk PDF dari RFQ yang dibuat. Seperti ini, toolnya bisa kita isikan untuk lalu kita tinggal klik send, maka akan terkirim emailnya. Segampang itu kalau di Odoo, sangat memudahkan. Jadi nggak perlu repot-repot buka email baru, kita print outnya kita download dulu, dan yang lainnya itu nggak perlu. Jadi langsung terkonfigurasi. Nah, di sini juga kalau misalkan kita nggak ingin kirim email, hanya untuk print outnya aja, kita butuh print out fisiknya aja, maka ada button print RFQ. Kalau kita klik, nah di sini akan ada contoh dokumen layoutnya atau template layoutnya seperti apa. Ini juga bisa disesuaikan lagi untuk template-nya ya, untuk layoutnya. Kalau sudah kita continue aja, nanti akan terdownload untuk dokumennya. Continue. Nah, maka akan terdownload untuk dokumen PDF-nya seperti itu. Nah, ternyata kalau tadi kita kirim untuk RFQ-nya atau kita print RFQ-nya, maka statusnya akan RFQ send. RFQ send ini berarti sudah terkirim untuk quotation-nya. Dan kalau kita confirm order, statusnya menjadi log. Kenapa log? Karena di setting tadi kita sudah konfigurasi untuk log control order. Ini untuk fitur yang memudahkan di Odoo yang pertama. Jadi otomatis quantity, receive, bill, unit price itu sudah tidak bisa diedit-edit lagi. Tapi nggak perlu khawatir, kita masih bisa edit lagi kalau ternyata misal ada perubahan atau ada yang kurang sesuai, kita bisa unlock aja di sini, maka bisa kita edit kembali. Seperti itu. Unlock ya. Lalu untuk fitur kedua tadi untuk bill control ini berdasarkan receive quantity. Kalau yang kita tentukan, maka untuk PO ini sebelum kita receive itu nggak bisa di create bill terlebih dahulu. Ini kalau saya contohkan ya, ketika saya checklist, ketika saya klik button create bill maka ada muncul error seperti itu. Karena kita settingnya harus diterima terlebih dahulu berdasarkan receive quantity. Kalau kita bisa receive terlebih dahulu produknya dan kita validate untuk receipt-nya, receipt-nya sudah terbentuk, kita kembali ke PO dengan breadcrumb ini, kita klik aja yang nomor PO-nya. Nah, maka button untuk receipt-nya sudah hilang seperti itu. Dan receipt di sini ada smart button untuk melihat dokumen receipt jika di ini. Nah, alternatif ini kita bisa membandingkan antara dua PO yang berbeda atau dari RFQ juga tadi kita bisa membandingkan ya untuk keperluan bidding. Mungkin bidding ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya, di kupas tuntas secara terbesar. Lalu kalau sudah kita klik bill, maka akan terbentuk untuk dokumen bill-nya, namun statusnya masih draft. Jadi masih bisa disesuaikan kembali. Lalu di sini untuk fitur yang selanjutnya adalah keyway matching. Ini kalau seperti yang tadi saya sampaikan akan ada rekomendasi ya dari Odoo apakah PO tersebut aman untuk dilakukan billing atau tidak. Itu bedanya ada di tab other info. Di sini ada tambahan code untuk should be paid, di mana should be paid ini ada keterangannya juga ya. Kalau kita pilih yes, maka kita harus bayar billnya karena sudah menerima produknya. Kalau tidak, kalau no, itu kita nggak bisa bayar billnya karena kita belum terima produknya. Exception itu jika ada difference between receipt dan bill quantity. Nah, ini juga statusnya ini sebetulnya otomatis, tapi kita bisa tentukan sendiri juga. Nah, otomatisnya yes karena kita sudah menerima billnya tadi dan kita sudah membuat. Jika sudah sesuai billnya, jangan lupa bill date-nya kita isikan terlebih dahulu, kita save, kita confirm, terbentuk billnya. Untuk pembayaran kita tinggal klik pay aja, lalu bank account-nya kita mau kemana,
bisa langsung kita create juga. Kalau memang belum pernah kita buat atau belum pernah terdaftar, kita bayarkan create payment, atau statusnya akan menjadi in payment. Nah, untuk membentuk status paid, ini kita perlu lakukan reconcile terlebih dahulu atau pencocokan yang terlebih dahulu. Itu melalui modul accounting. Di tab accounting, reconcile, kita pilih nomor dokumennya. Tadi bill 12 atas vendor maju karya. Maka ini vendor nomor 12, billnya atas vendor maju karya kita pilih, lalu kita pilih banknya itu mau kemana, akun banknya, teks jika ada, dan di sini label semacam deskripsi, ini bisa kita isikan juga, misal reconcile or bill disesuaikan dengan nomor bill. Sudah kita reconcile, maka dia akan hilang. Dan jika billnya ini kita refresh, statusnya menjadi paid, seperti itu. Terbentuk juga untuk jurnal dari pembayarannya di bawah ya. Ini paid on tanggal sekian dengan nominal sekian. Kita klik yang logo jurnal entry info ini, kita view. Nah, maka jurnal pembayarannya seperti ini. Jadi trade receivable di debit dan bank di kredit, seperti itu. Sudah seperti itu aja. Kalau di Odoo sangat mudah, sangat membantu, sangat mempermudah kebutuhan bisnis kita juga ya. Nah, kalau kalian ada keperluan nih untuk Odoo atau mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai Odoo, kebetulan saat ini Sanarta kita lagi ada promo juga lah untuk pembelian 11 lisensi Odoo. Kalian bisa dapat free 1 lisensi dan paket Odoo dengan harga best deal untuk service company, enterprise, shipping, dan logistik company. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe ke YouTube channel Sanarta. Kalau kalian ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan kebutuhan Odoo bisnis kamu, kunjungi website kami di www.sanarta.co.id atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0815 8690 2499. Nah, nextnya kita bahas apa lagi ya tentang Odoo? Tulis komen di bawah ya untuk requestnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.